Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku. Pada video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, perjalananku dari Surabaya ke Jakarta menggunakan bus Rosalia Indah Double Decker kelas Executive Plus. Buat kalian yang belum nonton video part satunya, aku saranin untuk menontonnya terlebih dahulu agar ceritanya nyambung. Dan pada video part 2 kali ini aku mulai dari bus tiba di Rosin Resto Palur kantor pusat untuk istirahat servis makan hingga aku tiba di tujuanku yaitu Jakarta. Dan ini kita belok kiri ya, masuk SPBU Seroyo atau SPBU nya Rosalia Indah sendiri nih. SPBU Seroyo Palur. Dan itu masuk barengan sama double decker Jetbus 5 Malang Bitung tadi ya. Nah itu 142. Nah oke teman-teman, dan kita saat ini udah berada di SPBU Seroyo ya, yaitu SPBU nya Rosalia Indah di daerah Palur Karanganyar. Ini merupakan SPBU khusus tempat nyolarnya Rosalia Indah teman-teman, yang start dari timur maupun barat ya. Jadi wajib mampir di SPBU ini teman-teman ya. Dan ini di sini ada 2 unit teman-teman, sama-sama tim Malang. Ini yang double decker Jetbus 5 tadi ya, yang Malang Bitung angkatan pagi juga. Sama-sama Scania K410 CB Euro 5 teman-teman. Yang aku naik ini berbodi Legacy SR3 Laksana, dan yang ini berbodi Jetbus 5 Adi Putro. Nah ini busnya lagi isi solar ya teman-teman. Jadi untuk Scania K410 CB ini sudah menggunakan Euro 5 ya teman-teman. Sudah menggunakan standar emisi Euro 5. Jadi buat teman-teman yang mungkin tanya ya, mewakili pertanyaan teman-teman, apakah bisa untuk Euro 5 yang mengkonsumsi solar di Indonesia yang kondisinya masih kayak gitu ya teman-teman, bio solar. Jawabannya masih bisa teman-teman, yaitu dengan cara ditambahkan bahan adiktif jenis urea gitu ya, yaitu yang namanya AdBlue teman-teman. Jadi semacam zat urea ya teman-teman, yang cara kerjanya itu menyemprotkan ke bahan bakar teman-teman, jadi dapat tercapai untuk emisi Euro 5 ya. Jadinya untuk mesin diesel Euro 5 ini untuk bahan bakarnya sendiri menggunakan Pertamina Dex ya teman-teman. Karena untuk Pertamina Dex itu harganya selisih lumayan tinggi, jadinya masih bisa dipakein biosolar dengan ditambahin bahan aditif penjernih emisi ya, yaitu AdBlue itu tadi. Dan ini dia untuk unitnya menggunakan bodi Legacy SR3 Laksana ya, yang neo terbaru ya teman-teman. Dan bus ini sendiri memiliki panjang sekitar 13,5 meter dan memiliki tinggi 4,5 meter ya teman-teman, standar untuk regulasi tinggi bus double decker di Indonesia untuk saat ini. SPBU Seroyo Palur. Kita menuju ke garasi pusat Rosalia Indah Palur ya, untuk melakukan servis makan. Oke, dan jam 11.04 kita persiapan masuk di kantor pusat Rosin Palur untuk melaksanakan servis makan ya.
belakang sini teman-teman. Oke teman-teman, dan persiapan kita turun ya. Jangan lupa dibawa untuk tiketnya karena di sini ada barcode yang akan di-scan teman-teman. Oke, kita turun untuk menuju ke restonya ya. Oke teman-teman, dan ini kita udah sampai di rumah makan Rosin Palur ya, kantor pusat Palur. Dan untuk makannya itu di sana teman-teman, yang di gedung merah itu ya. Dan untuk busnya ini parkir di sini, ada 3 unit ini teman-teman. Ada double decker 2 sama-sama tim Malang ini, Malang Bitung. Ini yang kita naiki Malang Bogor. Yuk langsung saja kita menuju ke tempat makannya sana ya teman-teman. Cus, panas banget cuy. Makanan kedua Pak. Oh iya, siap. Dan ini untuk bagian interiornya teman-teman. Nah, jadi untuk tempat makannya di sini ya, di kedua ini, prasmanan kedua ini. Jadi apabila kita default teman-teman, tidak upgrade menu, makannya itu prasmanan di sini ya teman-teman. Jadi untuk di Rosalia Indah Resto sendiri ini kalian dapat upgrade menu ya. Jadi di kasir sana teman-teman yang di depan tadi ya, untuk upgrade menu. Jadi nambah biaya hanya dengan cara menambah biaya kekurangan dari include harga tiket ini ya. Kalau nggak salah di tiketnya ini sudah ada voucher makannya senilai 20.000 atau 18.000 gitu teman-teman. Cuma aku mau, karena ini pengalaman pertama kali saya naik Rosalia Indah, jadi pengen nyobain menu defaultnya dulu aja teman-teman. Mungkin next kita kalau naik lagi akan upgrade gitu ya. Oke teman-teman, dan jadi ini ya untuk menu makan kita pada siang hari ini. Ini tadi prasmanan bebas, ngambil sepuasnya teman-teman. Ini ada mie goreng, ada ayam kecap sama tahu goreng tepung ya. Dan ini ada kuah soto teman-teman. Untuk minumnya sendiri ini aku pilih teh hangat teman-teman, karena ada es teh dan teh hangat. Karena ini perjalanan pagi hari, jadi aku pilih teh hangat aja teman-teman untuk minumnya ini. Seperti ini. Oke teman-teman, dan sekarang jam 11.34 ini aku baru selesai makan. Dan BTW ini di depan tempat makan kita tadi ada 2 unit double decker teman-teman, yaitu Karoseri Laksana dan Adi Putro ya. Untuk yang ini 130 teman-teman, yaitu angkatan pagi Madiun Solo Jakarta ya, menggunakan Legacy SR3 Neo double decker. Sama kayak bus yang tak naiki tadi teman-teman, cuma ini nggak ada topinya ya, nggak ada bandonya, versi non bando. Kalau yang tak naiki tadi ada topinya ya. 130 Madiun angkatan pagi teman-teman. Lalu untuk yang di sana ada Volvo Base Plus R 430 116. Itu mana ya teman-teman? Kayaknya Blitar pagi deh kalau nggak salah. Jet Bus 3 double decker ya. Jadi kalau jam-jam siang gini emang agak sepi ya teman-teman. Ada beberapa bus aja yang masuk sini, karena jam rame-ramenya sini itu kemungkinan sore sampai waktu menjelang malam gitu teman-teman, karena itu merupakan jam-jam rame-ramenya bus-bus Rosin dari arah timur. Dan ini untuk bus kita teman-teman parkir di jalur 9 ya. BTW ini mesinnya ini masih dimatikan teman-teman ya. Kita tadi sih dikasih waktu 30 menit, tapi ini aku kembali ke bus, mesinnya masih mati nih teman. Apa menunggu setelah duhur ya baru diberangkatkan dari sini ya, kurang tahu juga sih. Apabila baru diberangkatkan dari sini setelah duhur, kemungkinan kita akan sholat dulu teman-teman di musola sekitar sini ya. Oke teman-teman, dan infonya untuk armada ini berangkat jam 11.50 ya infonya. Dan sekarang 11.42, masih ada waktu 8 menit teman-teman. Kita manfaatkan buat sholat duhur di Jawa dengan asar ya. Dan kebetulan ini musolanya juga dekat teman-teman. Kita sholat dulu ya.
Oke, dan sekarang jam 12.03 kita diberangkatkan dari kantor pusat Rosalia Indah Palur ya. Mengarah kembali ke exit tol, teman-teman. Dan itu ditungguin ya sama double decker yang Jetbus 5 Malang Bitung. Kayaknya kita bakalan konvoy, teman-teman. Nah, ini yang Malang Bitung. Dan ini jam 12.10 kita udah masuk kembali via gerbang tol Kebak Kramat Karanganyar. Depan ini ada percabangan tol yang menuju ke arah Klaten Jogja ya. BTW ini dulunya merupakan exit tol Colomadu Solo, cuma sekarang udah dinonaktifkan jadi langsung disambung ke tol Klaten menuju ke Jogja ya.
15.25 kita sampai di gerbang tol Banyumanik Semarang. Dan ini kita tiba di rest area Krosin Pemalang ya, 319B. Oh, nurunin penumpang teman-teman ternyata, atau transitan ya. Jam 15.10 kita nyampe di daerah Cirebon ya, barusan overtake M-Trans. Kayaknya angkatan pagi dari Malang ya teman-teman, yang experience sunrise itu ya. Jam 16.18 kita exit tol di gerbang tol Subang ya. Jadi kita akan menuju ke rumah makan Krosin Subang Resto ya.
Jadi di Oke teman-teman, dan sekarang jam setengah 5 sore kita sudah berada di Rosin Resto Subang ya. Di sini kita tidak mendapatkan servis makan lagi teman-teman, tapi hanya istirahat aja ya teman-teman. Jadi untuk penumpang yang kelas super top atau first class itu di sini dapat snack. Jadi kita yang kelas executive plus nggak dapat ya teman-teman. Jadinya cuma istirahat doang teman-teman. Mungkin bagi kalian yang tadi belum sempat sholat asar gitu bisa juga sholat asar teman-teman, soalnya masih masuk waktu asar ini. Dan juga buat kalian yang barangkali lapar lagi gitu ya, bisa mungkin beli makan di dalam resto situ ya teman-teman. Akhir ke resto Rosin Subang ini tahun lalu ya, pas naik Juragan 99 double decker Gundam dari Polres menuju Surabaya, dan sekarang berkesempatan untuk kesini lagi ya teman-teman ya, naik Rosalia Indah ini mampir di sini lagi. Mungkin kita langsung masuk saja ke dalam itu sana ya, mau beli sesuatu gitu yang bisa mengganjal perut lagi gitu teman-teman ya, karena ini nanti nyampe Jakarta sekitaran ya paling habis sisa teman-teman jam 8 atau jam 9an gitu ya. Jadinya kita mungkin makan untuk kedua kalinya ya, beli makanan di dalam situ ya. Oke, ikuti terus video saya cus. Oke teman-teman, dan ini berangkat ada SDD 102 ya. Ini entah isi mana ini teman-teman. Oh, Blitar teman-teman. Ini dulunya itu Malang Bitung ya, Malang Bitung pagi, yang sekarang itu udah di reborn pakai JB5 141 dan 142. Ini ternyata sekarang jalan Blitar teman-teman. Blitar angkatan sore ya, atau angkatan reguler. Blitar Ciputat kayaknya teman-teman ya, kurang tahu sih. Kalau ini ada Volvo ini 117, ini kayaknya Blitar juga teman-teman ya. Ini bus yang aku naiki teman-teman, Rosalia Indah Legacy SR3 Neo double decker dengan sasis Scania K4 10 CB Euro 5 ya. Lalu sebelahnya ini ada yang SHD Jetbus 2 Scania K360 ya. Ini entah ini rute mana ini teman-teman. Lalu ini ada 2 unit SHD juga, ini yang Legacy SR2 XHD Prem. Lalu sebelahnya itu ada yang Jetbus 3 Plus SHD sama-sama Scania K360 teman-teman. Yuk kita langsung masuk ke dalam situ ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan ini tadi dikarenakan aku lapar lagi ya, dan nanti tiba di Jakarta juga malam. Jadi saya putusin untuk beli ini nasi chicken katsu ya di rumah makan Rosin Subang. Dan nasi chicken katsu ini sendiri salah satu menu favorit ya teman-teman, yang dan atau daftar menu yang recommended, yang rasanya lumayan enak ya di RM Rosin Subang rest area ini. Dan tadi aku beli sama minumnya es teh, total harganya 35.000 ya. Oke, kita nikmati dulu untuk chicken katsunya ini ya. Oke, cus. Selamat makan. Jadi ini bukan servis makan kedua ya teman-teman, melainkan aku beli sendiri ya tadi. Oke teman-teman, dan begini ya untuk situasi dan kondisi di dalam rumah makan Rosin Subang rest area. Dan interiornya ini cukup megah ya teman-teman, dan cukup bersih. Merupakan salah satu rumah makan bus di area Jawa Barat yang terbaik ya teman-teman ya. Nah, dan ini jam 16.27 yang Malang Bitung Jetbus 5 142 masuk ya. Ini tadi di belakang kita teman-teman, ternyata ya.
parkir jejeran nih kayaknya teman-teman di sini. Oh, di sana teman-teman parkirnya. Teman-teman, dan sekarang jam 16.49 ini tadi karena udah dipanggilin buat kembali ke bus, jadi kita langsung saja masuk ke dalam bus kita ya teman-teman, untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Jam 16.54 kita take off, perjalanan kembali dari rumah makan Rosin Subang rest area ya. Dan itu ada double decker 142 tujuan Malang Bitung, dan ini super top teman-teman. Ini kayaknya Madiun Ciputat ya, super top SHD Jetbus 3 Scania K360. Udah mulai langka itu teman-teman, karena sebagian itu udah ada yang di interior menjadi eksekutif plus ya. Dan ini untuk suasana pada sore hari di kabin belakang ya. Ini lampunya ini dinyalain teman-teman. Teman-teman, jadinya aku tadi lupa untuk ngasih tahu ke teman-teman ya. Jadi di bus ini juga terdapat fasilitas keamanan barang bawaan untuk penumpang ya teman-teman, yaitu di bus Rosalia Indah ini ya semua armada PO Rosalia Indah sih menyediakan ya, yaitu menyediakan fasilitas KARI teman-teman ya, atau Kota Aman Rosalia Indah. Dan fungsinya itu buat yang kalian barangkali bawa barang berharga gitu ya, misal bawaan kayak tas yang isinya itu barang-barang berharga gitu, itu bisa kalian titipin ke Kota Aman Rosalia Indah tersebut teman-teman. Jadi caranya tinggal bilang saja ke pramugara atau pramugari yang bertugas ya. Jadi buat teman-teman yang mau naik Rosalia Indah ini tidak perlu khawatir akan menjaga barangnya teman-teman. Jadi misal mau penjagaan barang yang lebih terjaga lagi atau lebih eksklusif, kalian bisa hubungi pramugari atau pramugara untuk masukin barang bawaan kalian ke Kota Aman Rosalia Indah atau KARI tersebut tadi ya, yang seperti yang saya sebutkan. Dan kebetulan untuk bus ini teman-teman, tadi saya jujur aja kurang tahu ya untuk peletakan KARI-nya itu di mana. Jadi tadi pramugaranya itu sempat bilang kayak silakan bila ada bapak ibu yang mau menitipkan barang berharga ke Kota Aman Rosalia Indah gitu. Cuma lokasinya itu saya kurang paham teman-teman. Jadi tadi aku sempat turun ke dek bawah ke kelas dekatnya kelas super top, tadi nggak ada. Mungkin ya, mungkin kemungkinan itu di dekatnya ruang kru sana teman-teman, di depan sana ya. Jadi lokasinya itu tersembunyi gitu teman-teman. Ya intinya seperti itulah ya. Jadi kalian
Tidak usah khawatir dengan barang bawaan Anda teman-teman. Bila ingin lebih aman lagi, misal kalian bawa sendiri tuh dirasa kurang aman gitu ya, bisa kalian titipkan ke pramugaranya itu tadi, ke Kota Aman Rosalia Indah itu. Jadi itu dikunci teman-teman ya nanti ya sama kru dari bus ini atau pramugara yang bertugas itu. Ya gitu aja sih teman-teman. Dan sekarang jam 17.45, kita udah mulai masuki tol layang MBZ ya teman-teman. Jadi di kanan kiri ini ada jalan tol tapi khusus mobil kecil aja ya teman-teman. Jadi tandanya ini kita sudah sampai di ruas tol Cikampek Jakarta ya, atau Jakpek, dan akan memasuki daerah Cikarang teman-teman. Oke teman-teman, dan ini jam 18.10 ya. Kita nurunin penumpang di Cikarang teman-teman, di Rosalia Indah Cikarang ya. Jadi untuk bus ini sendiri itu titik penurunannya ada di Cikarang, terus Pulau Gebang, sama terakhir di Bogor ya teman-teman. Bogornya itu Tajur. Oke teman-teman, dan ini jam sudah menunjukkan pukul 18.45. Kita persiapan masuk di terminal Pulau Gebang ya. Dan saya akan mengakhiri perjalanan di sini ya. Itu ya teman-teman, untuk terminalnya berada di sisi kanan itu ya. Jadi kita muter lewat jalan ini. Ini teman-teman. Mas, makasih ya mas. Ya, Mas. Oke teman-teman, dan ini perjalananku udah saya akhiri di terminal terpadu Pulau Gebang ya. Dan ini busnya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bogor Tajur. Yo. Oke teman-teman, jadi begitulah ya perjalananku dari Surabaya menuju ke Pulau Gebang, Jakarta bersama PO Rosalia Indah Double Decker Executive Plus dengan nomor lambung 144 ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next content. Semoga dapat menjadikan referensi perjalanan teman-teman semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.